pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan lagi kalau kita boleh ada saat ini. Kita percaya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada saat ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan demi kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Kami datang kepadamu, kami mau bernyanyi bagi Engkau, kami mau menyembah kepadamu, kami mau beribadah kepadamu pada saat ini. Kami perlu tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat doa dan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami taruh ke dalam tangan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Semua yang terlibat, kami percaya terlibat dalam pelayanan. Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap gangguan-gangguan yang dikerjakan oleh kuasa roh kegelapan, kami imani telah dihalaukan oleh kekuatan kuasa nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada saat ini. Kami akan mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, mau menyambut Natal, dan kita akan mau meninggalkan tahun 2021 ini, dan kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2022, tahun penuh dengan harapan pada kita, dan kita bersyukur kalau kita sampai pada penghujung tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Emas kemenyan namun
patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan bagi kami. Tuhan telah menyertai kami dalam kami menaikkan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan saat ini kami akan mendengar firman. Kami imani Engkau telah layakkan kami, Engkau telah sucikan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, kami imani Engkau telah urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, setiap gangguan-gangguan yang dikerjakan oleh kuasa roh kegelapan, kuasa setan, telah dihalalkan oleh kekuatan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa kita masuk di bulan Desember, sudah tanggal 12 ini ya saudara. Ini adalah sebuah karya Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa setiap hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu itu ada agenda Allah, ada rencana Allah yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita secara presisi saudara. Jadi secara teratur, secara tersusun sudah Tuhan agendakan dalam kehidupan kita. Dan itu yang luar biasa. Dalam kehidupannya pun dia adalah Allah juga yang teratur, Allah yang disiplin. Dan kita akan melihat bagaimana dia menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama, lalu dia digenapi dalam perjanjian baru. Ini luar biasa. Ada benang merah yang kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Betapa Allah begitu mengasihi kita, betapa Allah begitu mengasihi kita manusia sampai dia datang ke dunia dan lahir dan mati buat kita. Saudara, kita akan saat kita mengetahuinya, bahkan kita akan menyadari bahwa kemerdekaan itulah yang akan membebaskan kita. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini yang membuat kita akhirnya menyadari, aduh, betapa Engkau luar biasa. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 2. Ini sudah tidak asing karena setiap menyambut Natal kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya rindu kita mendalami kembali dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Judul perikopnya firman Tuhan Yesus, lembaga Alkitab memberikan judul Gembala-Gembala. Kita akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan
segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan segala sesuatu yang mereka lihat semuanya sesuai dan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Kebenaranlah yang membebaskan kita, saudara. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Dan saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, doa saya agar saudara juga menerima kemerdekaan di dalam Tuhan, kebebasan di dalam Tuhan, untuk bisa mengerti maksud Tuhan, agenda Tuhan, kenapa dia lahir. Kenapa dia lahir di kandang domba. Dan yang pertama kali melihatnya adalah gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan berikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah agenda Allah. Kita percaya bahwa ada agenda Allah buat kehidupan kita, buat kehidupan saudara. Bahkan Allah juga sudah mengagendakan seluruh kehidupan rencananya yang luar biasa itu dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, dan kita bisa membacanya. Dan kita dapat merenungkannya. Betapa Tuhan merencanakan segala sesuatu itu dengan sangat teliti, dengan sangat presisi, dan semua planning itu tersusun dengan rapih gitu ya. Karena Tuhan juga adalah Allah yang teratur, dia juga suka keteraturan, dia suka hal yang teragenda gitu. Jadi tidak sembarangan, dan kita juga mau belajar dari Tuhan menjadi orang-orang yang juga merencanakan dalam kehidupan kita, mengagendakan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pastinya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana dari mulai kejadian sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Allah mencari manusia, di manakah engkau? Di manakah engkau? Berarti ada inisiatif Allah, ada kerinduan daripada Allah untuk memperbaiki hubungan dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan saat itu Tuhan mulai melakukan perencanaan bagaimana ke depannya nanti saya akan mau menyelamatkan manusia. Tapi dia pakai banyak hal, saudara. Jadi dia tidak sembarangan langsung saja gitu ya. Saya menyelamatkan manusia saat ini. Kalau tidak melalui perencanaan, maka tidak akan paham kenapa saya harus diselamatkan. Ada sejarah panjang yang ditulis dalam Perjanjian Lama supaya kita dapat mengerti kenapa Allah begitu datang ke dalam dunia itu. Jadi mereka akhirnya dapat memahami betapa Allah luar biasa dalam kehidupannya. Di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-8, di dalam 8 ayat 8 sampai 20, di situ judul perikopnya gembala-gembala. Tadinya selama saya hidup merayakan Natal, gembala-gembala yang saya pikirkan itu adalah gembala-gembala, dan dalam bahasa aslinya adalah baikos, yang adalah gembala yang merupakan kasta terendah di dalam masyarakat di Israel, karena gembala-gembala itu biasanya menggembalakan kawanan domba atau domba-domba yang kebanyakan bukan milik mereka. Mereka menjadi kayak gembala upahan gitu, yang disewa sehari sedinar itu ya saudara, untuk menjaga domba-domba yang bukan milik mereka. Makanya mereka sampai malam mereka menjaga kawanan domba. Jadi yang selama ini saya pikirkan adalah Tuhan itu sangat membela kaum papa gitu, kaum yang termarginalkan gitu, yang saya pikirkan gitu. Padahal sebenarnya lebih dalam daripada itu, saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini, gembala yang dicatat dalam Injil Lukas ini adalah di dalam bahasa aslinya itu adalah poimenes. Poimenes itu sama seperti gembala yang melayani di jemaat, saudara. Itulah seperti gembala jemaat yang melayani umat gitu, saudara. Jadi gembala-gembala yang ada di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 itu sama seperti gembala yang ada di Efesus, yang ada kelima tugas jawatan itu ya saudara, gembala. Jadi gembalanya sama, katanya poimenes. Jadi bisa dipastikan bahwa
bahwa gembala-gembala yang ada di padang domba, yang sedang menjaga kawanan domba itu adalah gembala-gembala atau imam-imam yang mungkin dapat tugas menjaga kawanan domba, karena domba yang dijaga adalah domba yang spesial, khusus untuk bait Allah. Yaitu, saudara, kenapa malaikat itu dengan mengatakannya, pergilah kamu ke kota Daud, kamu akan menjumpai bayi bungkus dengan lampin di Bethlehem. Dia adalah juru selamat, dia Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Kenapa semuanya seperti apa, saudara? Seperti seperti puzzle yang kita sedang menyusun. Ini maksudnya apa? Karena apa, saudara? Satu-satunya kandang domba yang diperuntukkan untuk bait Allah, yaitu bagaimana bait Allah itu mempersembahkan korban domba itu memang harus yang tidak bercacat, ya, yang tidak tercela, yang tidak ada salah dalam tubuhnya sedikit pun, karena memang itu yang Tuhan mau, yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, yang tidak bercela, itu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Jadi karena itu bait Allah membangun menara kawanan domba, yaitu adalah Migdal Eder, menara kawanan domba itu di Bethlehem. Bethlehem adalah kandangnya kawanan domba yang adalah Migdal Eder, yang adalah di situ peternakan domba yang dikhususkan untuk bait Allah. Jadi domba-domba yang ada diternak di situ adalah domba-domba yang dikhususkan untuk dipersembahkan di bait Allah. Karena Tuhan memerintahkan domba itu tidak bercacat, tidak bercela. Itu karena itu makanya daripada akhirnya kejadian-kejadian seperti yang lalu-lalu, ya, yaitu di dalam surat sebelum Injil, yaitu Maleaki, Zakaria, bagaimana Tuhan tidak berkenan kepada persembahan orang-orang Israel karena mereka mempersembahkan dengan sembarangan, yang bercela, yang ada noda, yang tidak sempurna, itu yang mereka persembahkan gitu. Karena itu makanya kita harus membuat menara kawanan domba yang tercatat di dalam Mika 4 ayatnya yang ke-8. Di sini luar biasa, saudara, bahwa Tuhan sudah sangat merencanakan secara luar biasa. Mika 4 ayat 8, biasanya kita membaca Mika 5 ayat 1. Tapi Mika 4 ayat 8 itu menjadi penegas, ya. Mika 4 ayat 8, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Israel. Baru akhir itu selanjutnya di Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Luar biasa, agenda Allah luar biasa. Sudah dinyatakan di dalam Mika 4 ayat 8, hai menara kawanan domba. Dan ternyata pada Lukas 2, Yesus lahir di sana. Dan luar biasa lagi, Yesus lahir di menara kawanan domba, di mana domba-domba di situ memang dikhususkan, memang yang teristimewanya untuk dipersembahkan di bait Allah, di mezbah. Jadi itu Yesus menegaskan dirinya bahwa Dia adalah yang akan menghapus dosa manusia. Makanya Yohanes, tadinya saya berpikir waktu Yohanes 1 ayat 37 dikatakan, ini lihatlah, dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Tadi saya maksudnya apa? Oh iyalah bener ya, dia anak domba Allah. Tapi di mana korelasinya, kan saudara? Di mana hubungannya? Ternyata memang Yohanes Pembaptis tahu asal usul Yesus lahir di mana. Yesus lahir di Migdal Eder, di tempat di mana domba-domba itu dikhususkan untuk dipersembahkan di bait Allah. Karena itu maka dikatakan engkau adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Dan ternyata itu adalah korelasinya, itu hubungannya. Karena memang sudah Yesus
diagendakan seperti itu. Yesus datang jadi manusia, bukan hanya sekedar untuk membela kaum termarginalkan, tapi supaya mereka juga memperoleh selamat. Itu yang harusnya kita pegang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyambut Natal ini? Yesus dari awal datang di tempat di mana domba-domba dipersembahkan, bahkan dibungkus dengan lampin aja itu sudah merupakan tanda yang sangat kuat. Karena kalau domba-domba di bait Allah, kalau yang itu adalah domba yang siap untuk dipersembahkan, maka tandanya adalah dia dibungkus lampin, dia dibungkus supaya jangan sampai dia tergores, jangan sampai dia jadi ya luka gitu kan. Jadi makanya dibungkus dengan lampin saking supaya maunya dipersembahkannya itu yang terbaik kepada Tuhan di mezbah. Karena itu Yesus makanya dibungkus dengan lampin, itu sudah merupakan sebuah tanda. Bahkan juga di sejarah ya, kalau lampin itu memang untuk bungkus jenazah. Jadi memang sudah Yesus lahir aja udah dibungkus dengan kain kafan ibaratnya, saudara. Jadi betapa dia datang hanya untuk mati, saudara, buat kita. Betapa dia datang hanya untuk menebus dosa kita, saudara. Siapa kita, saudara? Bahkan kita kadang-kadang sering menyakiti hati dia. Seringkali kita meninggalkan dia. Seringkali kita berhitung sama Tuhan lewat hidup kita. Tapi dia dari awal sudah memang datang. Peristiwa Natal hanya untuk datang, hanya untuk menunjukkan bahwa dia mau mati. Karena dia begitu sayang sama kita, saudara. Begitu dia mengasihi kita. Karena ini, saudara, kita pakai peristiwa Natal ini bukan dengan sesuatu yang berlebih-lebih, berpesta pora dan segala macamnya, saudara. Jangan kita menyambut Natal ini dengan minuman keras. Jangan kita menyambut Natal ini, saudara, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena yang dia butuhkan adalah kita mau terima dia. Hati yang baru, bukan baju yang baru. Hati yang baru, mau terima dia. Saya mau sungguh-sungguh, mau lebih dahulu datang ke dunia hanya untuk mati buat saya. Siapa saya, Tuhan? Siapa saya? Orang tua saya aja tinggalin saya. Suami saya aja tinggalin saya. Anak saya tinggalin saya. Tapi Engkau datang selamatkan saya. Harusnya itu yang tertanam dalam pikiran kita, saudara. Siapa kita? Presiden aja gak kenal nama saya, saudara. Bahkan gak usah jauh-jauh presiden lah. Camat gak tahu saya. Tapi Yesus datang ke dunia karena dia sayang sama saya. Dia cinta sama saya. Bagi dia tuh surga tuh kosong tanpa saya, saudara. Karena itu, saudara, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita sadar dia datang untuk mati buat kita. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita sampai kita gak mau hidup buat dia. Jangan kita habiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia tanpa kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara, nanti saudara ketemu sama Tuhan Yesus, saudara penuh dengan penyesalan. Kenapa gak dari dulu? Kenapa gak waktu aku masih sehat? Kenapa gak saat aku masih muda aku persembahkan hidup? Nanti jangan sampai, saudara. Dan saya juga gak mau, karena itu saya mau lakukan yang terbaik kepada Tuhan lewat sisa hidup saya. Karena saya juga gak tahu sampai kapan saya hidup, saudara, kan? Kalau Tuhan sudah mati buat saya, harusnya saya hidup buat dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kehidupan kita, supaya kita lepas dari belenggu-belenggu dunia ini, lepas dari stigma-stigma manusia yang lain. Seharusnya kita hidup bagaimana? Oh, harus punya ini, punya itu. Tapi kita sadar bahwa kita hidup buat Tuhan, karena Tuhan yang lebih dulu mati buat kita. Puji Tuhan. Biarlah kita berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kehidupan kita. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan
Ya, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentunya di saat-saat ini kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Ya. Biarlah dengan kelahiran Yesus Kristus ini, kita sebagai orang yang percaya, kehidupan kita semakin mengasihi Tuhan. Kehidupan kita semakin hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir, bahkan dia mati untuk kita, menebus kita, membenarkan kita, melayakkan kita sebagai orang-orang yang dikasihi. Biarlah firman Tuhan yang selalu kita dengar, itu bukan hanya kita dengar, tetapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita tanam dalam hati kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa baik dan luar biasa Tuhan bagi kami. Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau lahir melalui seorang perawan Maria. Engkau lahir, engkau mati, engkau menebus dosa kami untuk kebaikan kami, untuk membenarkan kami Tuhan. Biarlah setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami menghargai. Dengan kehidupan kami selalu mengasihi Tuhan. Hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami tidak jauh dengan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami melakukan firman. Kami perlu tuntunan Roh Kudus menyertai setiap langkah-langkah hidup kami ini Bapa. Supaya hidup kami selalu berkenan. Hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman. Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan. Dimanapun berada, Tuhan urapi menjadi berkat bagi dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, berkati kami seisi pastor. Kami percaya kasih Tuhan, kasih Kristus selalu melimpah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau paham, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Tapi kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan tolong berkati bangsa kami ini. Tuhan terus menjamin keamanan kedamaian di bangsa ini. Tuhan berkati para TNI Polri dalam menjalankan tugas di bangsa ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami. Kami percaya Tuhan menyertai mereka dalam memimpin di bangsa ini, dari pusat sampai ke bawah. RT RW, Tuhan berkati mereka semua. Hikmat Allah, kemampuan daripada Allah, otoritas Tuhan yang selalu menyertai dan memperlengkapi hidup mereka. Sehingga lewat kepemimpinan mereka nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati para dokter, para medis. Tuhan berkati juga Tuhan. Oh Tuhan, kami sebagai umat-umat yang percaya di bangsa ini, kami semakin hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa para dokter, Tuhan tolong sertai mereka. Dan kami berdoa, Tuhan juga tolong oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Tuhan jamah mereka. Mereka mau berubah, mereka bertobat, bahkan mereka mau datang kepadamu dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan berkati Kalimantan Utara ini. Tuhan terus memberikan kedamaian. Kasih Tuhan mengalir dan melimpah bagi kami semua. Setiap ciptaan hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk desa kami yang tercinta ini, Tuhan berkati angkutan. Ada damai sejahtera sukacita. Desa yang diberkati, desa yang hidup mengandalkan Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong penyakit COVID ini bisa berlalu, sehingga semua ciptaan bisa bebas beraktivitas, bahkan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan berkati. Apapun bentuk pergumulan mereka, kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka. Ketika ada yang sakit,
Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak punya pengharapan, ada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami taruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Mulai saat ini dan seterusnya, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami gereja Tuhan. Terima kasih Bapa langsung. Kami tutup doa ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang melihat ibadah secara langsung pada saat ini. Tuhan berkati. Kita tetap semangat. Kita tetap mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Ya, kalau kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.